Bintang Arsenal sering diremehkan, David Beckham beri dukungan. Yang tercepat di Premier League milik gudang senjata. Arteta ingin The Cutler di Arsenal. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Arsenal punya pemain tercepat di Premier League. Menurut statistik Opta, Gabriel Martinelli dari Arsenal adalah pemain tercepat kelima di Liga Premier saat ini. Hanya Vicky van de Ven dari Spurs, Carlos Forbes dari Wolves, Anthony Elanga dari Nottingham Forest, dan Erling Haaland dari Manchester City yang lebih cepat. Hasilnya pemain Brasil itu adalah pemain tercepat di Gunners dengan kecepatan tertinggi, yakni 35,6 km per jam. BBC sendiri melaporkan bahwa Martinelli juga memanfaatkan kecepatannya dengan baik. Ia tidak hanya menjadi yang tercepat, ia juga melakukan sprint lebih banyak daripada pemain Arsenal lainnya, 119 sejauh musim ini. Tentu itu sangat mengesankan dalam konteksnya, karena 8 pemain telah bermain lebih banyak menit daripada Martinelli untuk Arsenal musim ini. Dia hanya bermain 442 dari 630 menit laga. Sementara 4 anggota skuad Mikel Arteta telah bermain selama 630 menit. Sementara itu dari 5 pemain tercepat Liga, keempat pemain lainnya telah menyelesaikan sprint lebih sedikit daripada Martinelli. Dan baik Van de Ven maupun Forbes bahkan tidak memimpin klub mereka masing-masing, yakni untuk sprint yang diselesaikan. Namun Martinelli bukan yang terdepan dalam statistik lari Arsenal. Meskipun ia berlari lebih sering daripada pemain lain, namun ia tidak dapat menyamai Kai Havertz dalam hal jarak tempuh. Pasalnya pemain asal Jerman itu memimpin Arsenal dengan jarak tempuh 77 km dalam 7 pertandingan, di mana rata-rata 11 km per pertandingan. Mungkin tidak mengherankan bahwa kedua pemain itu harus beristirahat total untuk mengatasi cedera selama jeda internasional saat ini, karena mereka jelas berlatih keras pada hari pertandingan. Tampil fenomenal tapi masih diremehkan, David Beckham dukung bintang Arsenal. Ikon sepak bola David Beckham telah memilih Bukayo Saka untuk pujian khususnya, menyatakan kecintaannya pada segalanya yang diwakili oleh penyerang Arsenal itu, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saka sendiri menikmati awal musim yang sangat baik bersama Meriam London, mencetak 2 gol dan 7 assist dalam 7 penampilan pembukanya di musim Liga Premier. Setelah memberikan assist kepada Kai Havertz dan Gabriel Martinelli dalam kemenangan Arsenal atas Southampton, Saka berdiri sendiri sebagai pembuat assist terbanyak di 5 liga top Eropa. Akhir pekan ini saja, Saka pasti akan sangat ingin menambah koleksi golnya saat melawan Bournemouth. Namun sayang, penyerang itu terpaksa keluar lapangan karena cedera hamstring saat Inggris kalah dari Yunani di Nation League dan ada beberapa keraguan seputar keterlibatannya nanti. Namun demikian, pemain berusia 23 tahun ini dikabarkan yakin bisa kembali bukar sepenuhnya tepat waktu, yakni untuk pertandingan hari Sabtu di Vitality Stadium, di mana Arsenal akan berusaha meraih 5 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Anda lihat Bukayo Saka, saya menyukainya sebagai pemain. Pertama-tama, saya menyukainya sebagai pribadi, tapi saya menyukainya sebagai pemain, kata mantan pemain sayap Manchester United dan Inggris Beckham di saluran YouTube Rio Ferdinand Present. Saka sendiri mengenakan kaos bernomor punggung 7 di level klub, sama seperti yang dilakukan Beckham bersama dengan MU dan Inggris saat ia masih bermain. Beckham pun lagi-lagi memuji bagaimana cara Bukayo Saka menggunakan nomor 7 dan mengklaim dirinya dulu hanya beruntung selama dalam karirnya. Memang, para penggemar dan pakar berlomba-lomba memberikan pujian kepada Saka di awal musim ini. Tak terkecuali Ian Wright, yang juga yakin bahwa pemain depan tersebut masih diremehkan meskipun penampilannya fenomenal. Dia terus-menerus dibandingkan dengan pemain lain dan apa yang mereka lakukan, tapi konsistensi sejak dia berada di tim ini sungguh luar biasa, kata mantan penyerang Inggris dan Arsenal itu di acara The Kelly and Wright di Up to Sport awal bulan ini. Jelang lawan Bournemouth, Arteta tak pernah benar-benar kekurangan pemain. David Seaman yakin Arsenal memiliki pengganti yang siap pakai untuk Bukayo Saka setelah berjalan tertati-tati di pertandingan Inggris versus Yunani. Adalah Raheem Sterling. Jika penyerang itu dipastikan absen dalam perjalanan tim ke Bournemouth akhir pekan ini.
Sebenarnya, Saka sendiri disebut-sebut berharap bisa kembali fit sepenuhnya tepat waktu untuk pertandingan papan atas hari Sabtu, di mana The Gunners akan berusaha meraih 5 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Namun demikian, Mikel Arteta pastinya memiliki rencana darurat jika pemain sayap itu absen pada pertandingan tersebut dan ada banyak opsi yang tersedia bagi bos Arsenal. Dengan pemain seperti Leandro Trossard, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, dan Sterling semuanya bersaing untuk mendapatkan menit bermain. Meskipun Bukayo Saka bisa saja absen, itu mungkin akan memberi kesempatan kepada Raheem, dan itu adalah pengganti yang sangat bagus. Kecepatan membuat para bek khawatir, bukan? Itu hal terburuk yang pernah ada. Jelas David Seaman. Seaman sendiri yakin Arsenal yang berada di posisi ketiga akan kembali menekan Manchester City musim ini, dengan Pep Guardiola terpaksa mengatasi kehilangan besar gelandang tangguh Rodri. Mengenai perjalanan Arsenal ke Bournemouth, Seaman pun melanjutkan, ini akan sulit. Ini adalah pertandingan yang membuat kami tersandung musim lalu. Namun, Meriam London wajib memenangkan pertandingan ini. Dan Sterling sendiri tahu caranya, karena Sterling adalah pemain yang sudah tahu rasanya jadi juara. Dia punya kualitas, Sterling juga membawa pengalaman pada pola pikir yang berharga. Dia tahu bagaimana cara meraih kemenangan, dan kini Arsenal menjadi salah satu tim yang diunggulkan untuk mendapatkan gelar. Arteta ingin De Ketelaere di Arsenal. Lalu apa artinya bagi Milan? Charles De Ketelaere tentu saja telah memulai kembali karirnya setelah pindah ke Atlanta dari AC Milan. Dan ia menarik minat dari Arsenal dan klub Liga Premier lainnya. Menurut apa yang dilaporkan oleh Chart Offside, Meriam London adalah salah satu dari sejumlah klub yang mengawasi De Ketelaere mengingat peminjamannya sejak menukar merah dan hitam dengan hitam dan biru musim panas lalu. Pelatih kepala Arsenal, Mikel Arteta sendiri adalah pengagum berat sang pemain. Sementara klub lain seperti Manchester City, Tottenham, Newcastle United, dan West Ham juga telah mengamati pemain berusia 23 tahun ini selama ia bersama Ladea. Belum ada pendekatan yang dilakukan oleh klub-klub ini, tapi The Gunners akan memutuskan secara internal apakah akan mengajukan tawaran untuk De Ketelaere atau Georgi Sudakov, yang juga menjadi target untuk peran gelandang kreatif. West Ham sendiri bisa menjadi nama yang mengejutkan untuk diperhatikan jika menyangkut pemain Belgia itu, karena mereka menganggapnya sebagai pengganti yang mungkin untuk Lucas Paqueta dan juga Mohamed Kudus jika mereka terpaksa menjual salah satu atau keduanya. Lalu apakah artinya bagi Milan? Nah, selain melihat bakat-bakat baru yang mereka beli dengan harga lebih dari 30 juta euro, beberapa sumber mengklaim bahwa klub tersebut telah mengamankan klausul penjualan kembali sebesar 10%, yang berarti mereka akan mendapatkan jumlah tersebut dari hasil penjualan di masa mendatang. Namun, ada juga laporan yang mengklaim bahwa kepindahan De Ketelaere belum menjadi permanen dan akan menjadi permanen tahun depan karena alasan akuntansi.